antara Haversian kanal. Oke. Terus juga ada serabut Sharpe, yaitu serabut kolagen yang mengisi lamela sirkumferensia eksterna dan juga interna. Jadi itu yang ini, misalkan kalian lihat kayak serabut-serabut gitu, itu adalah sabut Sharpe. Jadi itu membantu untuk menguatkan lamina tersebut. Tuh. Oke, jadi aku ulang biar paham. Jadi dari luar kita pertama dapat periosteum, dan setelah periosteum kita dapat melihat ada lingkaran paling luar, itu adalah lamella circumferentia externa. Jadi periosteum itu lebih kayak pelapis atau pembungkus, sedangkan lamella itu bagian dari tulangnya sendiri, begitu. Dan untuk sistem Havers itu bulat-bulatan ini kecil-kecil gitu, itu sistem Havers. Dan di dalam sistem Havers ada Haversian Canal yang berisi pembuluh darah dan juga syaraf. Dan di sekitarnya itu ada lakuna, jadi lubang-lubang yang terisi oleh osteosit, yaitu sel tulang. Dan di antara osteosit itu ada kanalikuli, yang bertindak untuk menghubungkan antara eh, lakuna dan lakuna, ataupun lakuna dan Haversian Canal. Gitu. Dan untuk di sini kan kelihatan kayak lapis-lapis gitu kan ya, kayak kue gulung gitu. Lapis-lapisannya namanya lamella, begitu. Jadi sebenarnya ini ada artinya. Lamella kan lapisan. Jadi lapisan circumferentia. Kalau circumferentia itu artinya kayak eh, misalkan bahasa Inggris kan circumference. Jadi kayak melingkari di luar gitu artinya, atau melingkar. Dan dia melingkar di mana? Di luar gitu. Jadi lamella circumferentia externa. Yang interna juga sama, jadi lapisan yang melingkar di dalam gitu. Dan terakhir ada endosteum. Nah, endosteum itu seperti periosteum, jadi lebih kayak pembungkusnya. Jadi endosteum itu batasan antara tulang dan juga di tengahnya misalkan ada sumsum tulang. Begitu. Dan tidak lupa juga ada kanal Volkmann. Jadi di sini kanal Volkmann itu yang ini yang menghubungkan antara Haversian dan Haversian. Dan juga sabut Sharpe yang adalah sabut kolagen yang mengisi lamela sirkumferensia eksterna dan juga interna. Oke, terus kita lanjut ke sini. Nah, jadi tadi kan kita sudah bahas ada syaraf, pembuluh darah. Jadi alurnya seperti apa? Alurnya itu, jadi pertama kita vaskularisasi dulu, arteri dulu. Jadi dari pembuluh darah, ganti warna. Misalkan ini ada dari jantung, terus dari jantung ngalir ke bawah, terus kan harus masuk ke tulang ya, biar tulang dapat nutrisinya. Sehingga dia itu akan masuk lewat lubang, terus ya namanya foramen nutrisi ya, karena misalkan kalian masih ingat di bab sebelumnya, foramen artinya itu lubang. Jadi dia akan masuk, terus ke kanal Volkmann, misalkan kayak gini, kan dia naik, terus ke kanal Volkmann, terus dia akan masuk ke berlanjut ke Haversian System, misalkan berlanjut dari sini, terus ada Haversian System, dia akan membagi ke lakuna-lakuna dan osteosit akan mendapatkan nutrisi. Dan sistem untuk inervasi juga lumayan sama, intinya eh, juga ditransport dari lubang-lubang yang tadi kita bahas gitu. Nah, tapi di sini ada dua terms yang beda. Jadi, ada satu namanya vasomotor. Jadi, vaso itu berarti terkait dengan vascular system atau pembuluh darah gitu. Jadi, vasomotor, inervasi vasomotor itu mengatur persyarafan pembuluh darah. Artinya apa? Artinya, misalkan kita lagi olahraga kencang, kan itu nutrisi seperti oksigen, nutrisi seperti kayak zat-zat yang lain diperlukan banyak. Sehingga melewati fase motor tersebut, pembuluh darah bisa melebar sedikit biar lebih banyak nutrisinya. Itu fungsinya vasomotor. Dan juga ada sensibel, yaitu persyarafan tulang. Jadi membantu kirim impuls. Misalkan itu kenapa patah tulang itu sakit. Itu kenapa tulang kita bisa bertumbuh. Karena dapat menerima eh, informasi dari mana-mana. Begitu. Terus kita lanjut ke sini.
Jadi ini adalah komposisi tulang. Tulang itu terdiri dari bahan organik dan juga anorganik. Kita lihat dulu. Jadi untuk organik itu adalah gelatin. Sedangkan untuk anorganik itu ada banyak, bisa dilihat sendiri. Terus yang patut dilihat itu adalah perbandingan antara organik dan anorganik itu 1:2. Begitu. Ini seingat aku kayaknya suka nanya kayak gini. Sama kayak apakah gelatin itu bahan anorganik di tulang, kayak gitu kayaknya juga ada dia tanya. Jadi, eh, misalkan bahan organik itu, misalkan gelatin, itu dapat kita hilangkan dari tulang, misal kita panaskan. Dan tulang itu nggak bakal merubah bentuk, karena gelatin itu sistemnya lentur. Misalkan kalian perlihat kan ada gelatin kan bisa dibikin jelly gitu. Jadi gelatin itu lentur dan fleksibel. Sedangkan bahan anorganik kayak kalsium gitu, itu keras. Itu. Jadi misalkan kita panaskan dan menghilangkan gelatinnya, nah tulangnya akan menjadi keras. Bentuknya tetap ada, tapi akan jadi rapuh dan ringan. Karena dia nggak ada kelenturan lagi. Jadi dia pure kalsium. Bayangin kalsium itu kan kayak kapur. Jadi misalkan kayak kita pukul, itu gampang pecah gitu. Kayak itu loh, ayam presto kayaknya. Jadi ayamnya kan dipanasin terus. Jadi mungkin gelatinnya hilang, jadi gampang patahin tulangnya. Terus kebalikan dengan anorganik. Jadi misalkan kita hilangkan semua kalsium-kalsium tersebut dengan dekalsifikasi, tulang kan sisanya gelatin. Jadi tulang akan menjadi lentur dan eh, tapi tetap tidak merubah bentuk dan besarnya. Karena kan kita tidak mengubah bentuk kan ya, cuma mengubah komposisinya. Jadi bayangin tulangnya cuma ada gelatin. Dan gelatin kan sistemnya emang lentur, jadi akan jadi lentur tulangnya begitu. Oke. Terus selain itu, tulang kan tidak bisa berfungsi tanpa ada eh, bentukan-bentukan lain. Jadi contoh di sini tadi kita sempat bahas sedikit. Ini ada periosteum dan juga endosteum, yaitu pembungkus tulang. Periosteum itu yang luar. Jadi misalkan kalian sempat masak, kadang di tulang kan kayak ada eh, lapisan putih tipis gitu. Itu periosteum. Terus kalau di dalam mungkin nggak lihat ya, karena kita nggak makan sisi dalamnya tulang. Tapi juga ada satu namanya endosteum. Selain itu juga ada tulang rawan, cartilago. Ini mungkin gampang karena kita juga kadang misal makan soto tulang rawan, yaitu yang putih-putih, itu tulang rawan. Selain itu juga ada tendo dan ligamentum. Jadi tendo itu eh, tali atau pita pertautan otot dengan tulang. Contohnya ini kan tulang. Jadi ini kan otot. Jadi bentukan yang membantu kedua barang ini berhubung itu namanya tendon. Dan selain itu juga ada ligamentum. Jadi ligamentum itu fungsinya sama untuk pertautan antara kedua barang. Tapi ligamentum itu khusus untuk tulang dan juga tulang. Begitu perbedaannya. Jadi diperhatikan aja. Jadi tendo itu otot dan tulang, sedangkan ligamentum itu tulang dan tulang. Itu doang perbedaannya. Kalau lebih khusus mungkin ada nanti kayak zatnya apa, tapi untuk sementara kalian cukup aja tahu perbedaannya apa gitu. Gitu. Jadi belakangnya emang nggak sisa banyak sih. Sebelum kita masuk ke miologi, ada yang mau bertanya nggak? Untuk slide depan juga boleh. Permisi Kak, mau tanya, Mm-mm. eh kan hari Senin besok ada kuis ya, yang kakak bakal banyak keluar di kuis yang mana ya? Maksudnya babnya atau kayak makroskopiknya atau kelepang? Kayak maksudnya bab apa yang bakal keluar gitu kah? Eh,
Sebenarnya saya sendiri juga belum ada kegambaran gitu sih Kak, kuisnya bakal kayak gimana, jadi nggak ngerti juga. Oh, oh. Jadi kuisnya itu dari bab 1 sampai bab 3. Terus untuk contoh soalnya itu bakal dalam pilihan ganda. Terus jadi pertanyaannya kayak, aduh aku nggak ada contoh soal lagi, maaf banget ya guys, karena aku ganti laptop. Jadi barangnya di laptop lama. Sekarang yang di USB itu mulai semester 2 buat materi-materinya. Eh jadi nanti soalnya kayak pilihan ganda, terus nanti ada pertanyaan, terus nanti ada 5 pilihan gitu. Jadi contohnya kayak gini, eh sebutkan di bawah bahan apa ya? Se- dari 5 pilihan tersebut, yang mana bahan organik pembentuk struktur tulang. Jadi misalkan ada kalsium fosfat, magnesium fosfat, kalsium karbonat, gelatin, dan natrium. Jadi misalkan nanti pertanyaannya sebut yang mana eh, zat komposisi tulang yang organik. Jadi ya udah pilih gelatin kayak gitu. Terus kalian pasti udah disuruh download kayak app gitu kan ya. Itu namanya SEB. Jadi itu untuk memastikan nanti pas ujian nggak bisa buka PPT gitu doang sih. App-nya kayak gitu doang. Terus sistemnya nanti kalian pakai Hebat, app UNER gitu, website UNER gitu. Terus untuk time limitnya biasanya sih misalkan ada 50 soal, time limitnya ya udah 50 menit gitu. Kalau lebih kejam dikit 40 menit. Kalau lebih baik dikit 60 menit. Tapi kira-kira satu soal itu 1 menit sih setahu aku. Terus untuk babnya pasti bab 1 sampai bab 3 doang. Bab lain belum. Sama apa lagi ya yang bisa aku kasih tahu? Hmm, gitu sih. Oh, kalau untuk belajarnya aku saran aku itu ingat banget harus baca buku. Karena kalau PPT Asdos sebelum UTS itu kita berbasis dari buku juga. Jadi kalau mau dapat info paling lengkap itu dari itu. Kalau untuk soalnya, sementara temanku masih belum ada sih. Nanti aku tanya lagi teman-teman yang lain. Itu. Apa lagi ya? Iya sih. Kalau untuk setahu aku anatomi kalau yang awal-awal masih nggak soal-soal yang panjang kok, lumayan simple pertanyaannya. Kayak nggak diputar-putar gitu kata-katanya. Jadi jangan takut, semangat. Bakal ditanya Makasih Kak. gambar-gambar Hmm. gitu nggak Kak? Oh, gambar-gambar. Itu Ini bagian tergantung. apa gitu-gitu. Oh, itu jujur itu tergantung dosen. Jadi pernah aku pas ngawasin ada yang banyak gambar, ada juga pernah nggak ada gambar. Tapi bisa aja. Jadi untuk gambar-gambar menurut aku yang kalian harus fokus itu gambar yang ada di PPT dosen. Karena kan soal dibuat all. Nah, aku pernah ditanyain jadi, tapi kayaknya bukan bab ini sih, ke depannya. Jadi aku sempet ditanyain kayak, mana ya, ini deh. Aku sempet ditanyain, kan ini kayak ada panah-panahnya gitu kan. Ini kan kayak ada panah-panah gitu kan. Nanti bakal ditutup, terus suruh pilih gitu. Tapi seingat aku, kuis pertama nggak sekejam itu kok gitu. Karena ini kan juga belum anatomis banget. Nanti misalkan kalian udah masuk anatomi topografi semester 2 baru suka digituin. Kalau sekarang seingat aku, enggak sih. Tapi ya nggak bisa nggak bisa bilang 100% enggak. Tapi di dulu-dulu nggak gitu susah kalau yang semester 1. Apalagi kuis pertama. Kan kalau udah susah kan kalian pada takut semua. Oh, cuma aku mau nambah. eh, jadi anatomi itu kan banyak babnya. Dan itu nggak bakal ngulang. Jadi kan misalkan sebelum UTS kan kalian ada 6 bab. Gini kan. Terus nanti abis kuis 3 bab ini, ya udah pas UTS itu bab 4, 5, 6 doang. Jadi bobot kuis itu sama dengan UTS gitu. Bisa dipahami nggak? Karena
abis quiz ya udah bab 1 sampai 3 itu nggak bakal diuji lagi gitu. Jadi walaupun namanya quiz, tapi itu bobotnya seingat aku lumayan berat gitu. Jadi beda nama doang tapi bobotnya sama. Karena abis quiz nggak bakal belajar ini lagi gitu sih. Gitu. Ntar aku sekarang mintain soal lagi deh. Nah, makasih Kak. Hmm. Hmm, gitu. Kalau gitu kita sambil lanjut. Eh, jadi kita lanjut ke bab miologi, yaitu sistem perototan dan kelengkapannya. Jadi miologi, kalau kalian lihat tulisan mio, itu berarti otot gitu. Terus kita lanjut. Jadi otot sendiri itu dari bahasa Latinnya namanya musculus, yang berasal dari kata mus, mios, atau mis gitu. Nah, artinya itu tikus atau bentukan menyerupai sekoci. Misalkan nggak tahu apa itu sekoci, itu bentuk kayak gini. Jadi kayak tikus, misalkan kita tambah buntut gitu. Karena otot kan bentuknya seperti itu. Nah, otot itu biasanya disebut dengan M. Jadi nanti misalkan kalian lihat tulisan kayak gini, kayak M dot bla bla, itu berarti eh, otot gitu. Terus misalkan lihat M, M itu berarti muskuli bilangnya. Jadi misalkan kalian lihat ini, itu bukan M idris, tapi kita sebut sebagai musculus iridis. Itu iridis. Nah, misalkan misalkan berarti muskuli iridis gitu. Terus eh, untuk fungsinya, fungsi otot itu sebagai alat gerak aktif. Jadi dia itu eh, bergerak bersama tulang. Jadi bisa dibayangkan ya, ini kan tulang. Terus tulang kan kemarin sudah bilang dia itu pasif, dan untuk otot itu aktif. Jadi mereka bergerak, bekerja bersama agar kita bisa bergerak begitu. Nah, dengan kenapa mereka bisa bekerja itu karena ada rangsangan atau impuls syaraf untuk berkontraksi, sehingga kita bisa bergerak. Gitu. Nah, untuk asal otot itu juga dari mesoderm seperti tulang, kecuali pada musculus, iridis, myoepitel, dan banyak-banyak lagi. Nah, kenapa? Karena kalian bisa lihat musculus iridis itu kayak di mata, jadi dia eh, sangat dekat dengan mata, sehingga dia itu kayak di samping kulit gitu. Jadi dia itu dari ectoderm, dari lapisan luar gitu. Selain itu juga ada myoepitel. Misalkan kalian lihat kata epitel, itu artinya kulit gitu.
Jadi muskulus yang ada di bawah kulit. Contohnya kayak kuda, misalkan kalian pernah lihat kuda, itu kan kulitnya bisa gerak. Itu karena ada otot yang di bawah kulit gitu. Selain itu juga ada otot kelenjar dan juga kelenjar susu. Jadi otot kelenjar itu kayak kelenjar keringat itu kan di bawah kulit. Jadi itu juga langsung dibentuk oleh ektoderm, yaitu lapisan paling luar. Oke, jadi ini ada alurnya. Jadi tetap sel mesenchyme itu akan berdiferensiasi, yaitu sel otot yang mengandung miofibril, yang mengandung aktin dan miosin, yang kita sebut juga sel kontraktil. Jadi nanti ke depannya, misalkan kalian belajar fisiologi, itu akan ada pergerakan antara aktin dan miosin gitu. Jadi karena ada sel-sel tersebut, itu eh, ya akan berkontraksi lah, bergerak gitu ototnya. Itu. Oke, terus kita lanjut. Nah, terus di sini kita akan melihat ada 3 jenis muskulus. Jadi muskulus atau otot itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada otot polos, otot jantung, sama otot bergaris. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Misalkan ini pasti pas SMA udah belajar ya, cuma nanti kita akan makin dalam, makin dalam, makin dalam gitu. Jadi ini gambarnya, kita lanjut aja. Bilang kita lihat secara detail. Nih, jadi yang pertama itu adalah otot polos. Jadi selnya itu berbentuk kumparan tunggal atau gelendong. Ini jujur bahasa Indonesianya aku kayak nggak paham banget. Tapi intinya selnya itu bentuknya kayak gini. Jadi kayak tikus tadi, kayak daun gitu. Kalian hafalin aja sendiri. Kayak bentuknya kayak gini. Jadi kayak gini. Tuh. Tapi ini kan gambar bagus ya. Ini secara realnya seperti ini. Begitu. Nah, terus sarkoplasma homogen dan sedikit sarkolema tipis. Jadi sarkoplasma itu apa? Jadi sarkoplasma itu seperti apa ya, isi yang ada terdapat di dalam sel tersebut. Jadi kenapa namanya sarko? Karena ini otot itu. Jadi misalkan di otot itu kadang juga ada depannya sarko. Nah, sarkolema itu pembungkusnya. Jadi, misalkan sarkoplasma itu isi matriksnya, homogen, homogen artinya hampir sama. Jadi kayak, kan misalkan kayak gini kan semua warna sama, satu tone gitu. Dan sarkolema kulitnya itu tipis gitu. Selain itu, miofibrilnya halus, polos, dan juga tersebar tanpa garis menyilang. Jadi bisa dilihat dia itu sewasat warna. Dan juga nukleus itu di tengah. Ukurannya seperti ini. Ini sekedar tahu aja, yang penting tahu dia terkecil. Nggak bakal ditanya kayak gini kok. Nggak, belum sedalam itu. Terus percabangan itu jarang. Jadi bisa dilihat, ini aku hapus lagi deh. Jadi bisa dilihat dari sini, itu mereka kayak terpisah-pisah jelas begitu. Dan untuk vaskularisasinya sedikit, jadi biasanya otot polok tuh misalkan kalian potong, itu rata kayak gini, nggak kelihatan banyak lemak, vaskularisasi atau pembuluh darah itu jarang. Nah, ini kan dipotong secara longitudinal. Secara longitudinal, misalkan masih ingat, itu kenapa kita harus tahu arti longitudinal. Jadi seperti ini, jadi seperti sekoci atau kumparan tunggal atau gelendong. Nah, misalkan kita potong melintang, kita potong kayak misalkan usus ini kita potong kayak gini, akan bentuk seperti ini. Jadi bulatan dengan diameter 3 sama, karena kan bentuknya seperti ini. Jadi misalkan kita kepotong sininya, ya udah lebarnya segini doang. Tapi misalkan kita potong tengah, itu akan lebih gede gitu. Itu kenapa eh, bulatannya tidak sama. Dan untuk cara kerja otot tersebut itu involuntary, artinya kita nggak bisa
ngontrol dengan akal. Contohnya usus kalian kan kita nggak bisa ngontrolin usus kita mau ngeprosesin makanan atau enggak kan. Itu kan gerak sendiri. Itu namanya involuntary atau otonom. Dan untuk lokasi otot tersebut, itu biasanya ada di dinding saluran pencernaan, orogenital, ada saluran pernafasan, limpa, pembuluh darah, dan juga di lapisan korium kulit. Jadi lapisan korium kulit itu hmm, lapisan yang ada di atas kulit begitu. Terus untuk gambar secara detail ada ini. Jadi ini adalah gambar secara transversal. Jadi misalkan ini kan dipotong kayak gini. Sedangkan potongan longitudinal itu dipotong kayak gini. Gitu. Jadi bisa dilihat eh, ini dia itu bulat-bulat, terus nukleusnya di tengah, sedangkan tapi bulat-bulatannya beda size. Terus misal longitudinal bisa juga dilihat dia nggak bercabang, dia itu individu, nukleusnya di tengah, terus tidak banyak pembuluh darah. Gitu. Oke, kita lanjut dulu biar bisa lihat semua tipe. Selanjutnya ada otot jantung. Otot jantung udah jelas ya namanya otot jantung. Jadi lokasinya itu hanya di jantung. Ciri-cirinya apa? Bentar, hapus dulu. Oke, ciri-cirinya itu dia seperti pita, terus dia bercabang. Jadi bisa dilihat dia itu jadi satu kan dari sini. Tadinya mereka kan berdua, jadi satu. Terus nanti pisah lagi, bersatu lagi, gitu-gitu. Gitu. Kayak di sini juga jelas, kayak pita gitu. Nah, dan sarkoplasmanya banyak sehingga selnya kayak lebih besar dikit karena isinya lebih banyak. Beda dengan tadi abis nukleus hampir langsung udah sarkolemanya. Dan itu juga ada miofibril bergaris melintang di tepi sel. Ini, ini, itu adalah miofibril. Sedangkan sarkolemanya tipis, jadi lapisannya tetap tipis. Dan nukleus ada di tengah-tengah sel. Dan batas antar sel itu sangat jelas, eh, dibedakan oleh diskus intercalatus. Jadi, diskus calatus, diskus intercalatus itu adalah bentukan yang ini. Jadi kayak garis-garis kecil gitu. Itu dapat eh, itu adalah penumpukan sarkolemma karena dia kan itu bercabang-cabang ya. Jadi kayak kayak lapisan luarnya itu bakal overlap itu sehingga terbentuk diskus intercalatus. Jadi ini batas antara sel. Dan ini diameternya, tapi panjang sulit diukur karena sering bercabang. Jadi kita nggak tahu sampai mana gitu. Cabangnya banyak, vaskularisasi banyak, bercabang berluas. Karena otot jantung itu tidak pernah istirahat. Kita mau tidur, makan, minum apa, dia pasti tetap bekerja. Itu kenapa dia perlu banyak darah juga. Dan ini, misalkan potong pelintang, itu akan ada bentukan 8, angka 8. Kenapa? Karena misalkan kita potong di sini, misalkan lihat ini, kan nanti keluarnya bakal bentuknya seperti ini. Begitu. Nanti di voluntary. Kita nggak bisa nyuruh jantung kita untuk stop. Kita juga, itu bakal serem sih. Kita juga nggak bisa suruh dia kerja lebih cepat secara sekarang itu. Terus, ini, sel bakal otot itu bisa bergabung membentuk pita-pita otot jantung yang kita sebut sebagai singsitium. Nah, singsitium itu ada karena eh, misalkan sel otot bisa bergabung lebih dekat, itu akan membantu impuls syaraf antara sel otot jantung satu dengan yang lain. Tuh, sehingga impulsnya dapat ditransfer lebih cepat. Oke.
Terus kita lanjut di sini. Jadi ini adalah foto otot jantung. Yang tadi ini udah ya, ini udah sama, ini juga sama. Nah, ini potongan transversal. Jadi emang walaupun ada tulisan seperti gambar 8, itu emang nggak gitu jelas kok tergantung pemotongan. Cuma angka 8-nya itu kayak gini, jadi kayak 8. Terus mana lagi 8? Kayak gini, gitu. Jadi jangan berekspektasi 8-nya itu kayak jelas. Gitu. Terus ini interkatitisnya. Ini ini emang harus agak teliti karena tergantung preparatnya. Kadang itu nggak gitu jelas. Ya lanjut ke otot bergaris atau otot skelet. Nah, ciri-ciri otot ini, bentar hapus dulu. Ciri-ciri otot ini adalah sel itu berbentuk silindris atau pita panjang dan berjalan sejajar. Jadi kayak ini jelas banget kan ya yang di sini. Bentar guys, cas dulu. Ah, oke. Jadi seperti ini. Dan sarkoplasmanya sedikit, jadi isinya itu nggak banyak. Intinya matriksnya tidak banyak. Terus miofibrilnya itu berkelompok membentuk garis gelap terang. Jadi ini jelas kan ya ada gelap terang gitu. Terus untuk sarkolemanya tebal, jadi dindingnya tebal dan nukleus di samping. Ini nukleus di samping. Lebarnya itu seperti ini. Yang penting kalian tahu dia adalah sel otot terbesar. Perjabangannya juga jarang, vaskularisasinya sedang. Nah, misalkan kita potong melintang, itu akan ada bulatan-bulatan yang eh, teratur dan seragam. Nanti kita lihat di bagian belakang, terus cara kerjanya ini jelas dengan secara sadar, voluntary. Jadi misalkan aku mau minum, aku mau ambil air, aku bisa menggerakkan ototku gitu. Terus untuk lokasinya, hampir seluruh badan bertaut pada skeleton, dan dia beratnya 40% dari berat badan. Tuh, kita lihat fotonya dulu. Ini. Jadi sebenarnya bisa lumayan gampang dibayangin. Ini kan secara longitudinal, jadi misal kita potong cut kayak gini, berarti akan kelihatan kayak gini. Jadi dia nukleusnya itu banyak, bisa dilihat satu sel itu nukleusnya lebih dari satu, terus kayak nempel-nempel di samping begitu. Selain itu juga bisa dilihat ini dia kayak bergaris-garis, karena miofibrilnya itu ada terang gelapnya. Hmm. Paling besar kan dibanding dengan otot jantung atau polos. Ini, jadi ini ada comparison chartnya. Jadi kita lihat dulu yang longitudinal. Yang skeletal, selnya nukleusnya di samping, terus banyak. Sedangkan yang di jantung, nukleusnya cuma satu dan di tengah. Smooth muscle juga satu, tapi di tengah. Terus, di skeletal muscle itu warnanya tidak homogen. Tapi cardiac muscle dan smooth muscle itu homogen warnanya. Dan skeletal muscle itu tidak bercabang, jadi dia biasanya rapih ini, tapi kardiak itu bercabang, bercabang banyak lah gitu, nggak rapih. Dan smooth muscle tidak bercabang juga. Itu. Nah, terus untuk ukurannya skeletal muscle paling besar, ini tengah, terus smooth muscle paling kecil. Dan misal kita lihat secara eh, transversal, ini oh, jadi misalkan kita lihat secara transversal, misalkan kayak ini, aku buatin, itu namanya Conham Field. Begitu. Nama bentukannya. Sama bisa dilihat nukleusnya di samping-samping, nempel di samping-samping. Terus untuk otot jantung, itu akan
karena dia kan bercabang-cabang saat kita potong, itu dia akan membentuk bentukan seperti huruf 8. Ya emang 8-nya nggak jelas gitu. Terus nukleusnya itu di tengah. Dan kadang, tapi ini nggak selalu, karena otot jantung kan lebih banyak vaskularisasi. Jadi kadang saat potong itu kelihatan lebih merah gitu. Tapi itu nggak pasti. Misalkan darahnya udah dikeluarkan ya sama aja pucetnya. Sama ini jelas, ini ya. Nah, biasanya yang susah dibedain itu otot polos sama otot lurik gitu. Karena dua-duanya lumayan rapi kayak gini kan. Ini kan emang jelek sendiri jadi kita abaikan. Nah, cara bedanya itu lihat nukleusnya. Misalkan nukleusnya si otot halus itu dia di tengah. Terus karena di ototnya kecil, jadi nukleusnya kayak lebih gede gitu. Tapi kalau ini kan nukleusnya di samping terus kecil gitu bedanya. Tapi nggak usah khawatir kok, kita kan anatomi makros. Jadi ini lebih nanti difokus ke histologi semester depan. Yang penting sekarang tahu dulu aja. Biar membantu juga semester depan kalian udah tahu. Nah, terus kita lanjut ke perkembangan otot. Ini yang agak susah dikit karena harus tahu teorinya. Jadi, sini ada banyak ektoderm, mesoderm, dan lain-lain. Jadi, ektoderm itu lapisan paling luar. Ini udah ya, udah tahu. Kita jelasin ini aja di slide selanjutnya. Jadi ini lapisannya sebenarnya. Misalkan kita lihat dari paling luar sampai paling dalam. Ini. Oke. Jadi ini adalah proses perkembangan otot. Jadi kita lihat dulu otot polos dulu ya. Jadi otot polos itu sebenarnya berkembang dari sponginal mesoderm. Karena seperti yang kalian ketahui, otot itu di asal usulnya kan dari mesoderm. Jadi otot polos itu dari sponginal mesoderm. Sponginal, misalkan kalian baca bab pertama, misalkan kalian lihat tulisan sponge, berarti itu terkait dengan organ dalam. Jadi, sel mesenchyme akan berdiferensiasi menjadi satu deret mioblast. Dan mioblast matang lagi menjadi miosit dan akan menjadi lembaran otot polos yang melapisi saluran viscera. Jadi sebenarnya sama, cuma karena dia fungsinya beda, dia kayak di organ-organ gitu, sehingga namanya sponginal mesoderm. Begitu. Terus ciri khasnya mioblast itu memiliki nukleus di tengah. Terus di protoplasmanya ada miofibril yang homogen. Jadi kayak di matriksnya itu ada miofibril yang homogen. Dan perbanyakan sel otot itu dapat melalui proses mioblast, proses mitosis mioblast dan juga mengalami pendewasaan. Dan otot jantung itu juga sama sebenarnya, cuma asal-usulnya dari Splanchnophora. Oh, ini kalian bisa lumayan hafal-hafal karena suka ditanyain kayak asal otot polos itu dari Splanchno mesoderm atau Splanchnophora kayak gitu. Jadi Splanchnophora itu sebenarnya tambahan dari mesoderm sama endoderm. Sebenarnya sama, semuanya awal dari mesenchyme, terus jadi mioblast, terus dia akan bergabung. Jadi itu kenapa sel otot jantung itu kayak agak berantakan dan membentuk pita-pita otot. Ciri khasnya tetap nukleus di tengah, terus ada sedikit miofibril yang timbul garis melintang, perbankan sel otot secara mitosis sama, terus diskus intercalatus, karena diskus intercalatus itu adalah penumpukan eh, dinding sel, sehingga itu timbul paling terakhir. Terus untuk proses pertumbuhannya sel otot scallop itu namanya bukan namanya, asalnya dari skleromyotom. Jadi dia tetap asalnya dari eh, mesoderm, terus dia akan membentuk somite. Jadi somite itu adalah segmen-segmen dari mesoderm tersebut. Kayaknya nanti di embrio kalian bakal lihat somite itu apa. Terus dia akan memberi kontribusi penting dalam pembentukan otot rangka.
Jadi sel-sel itu akan lanjut membentuk ini miotom atau segmen bakal otot. Setelah itu baru diferensiasi jadi mioblas. Ini. Jadi ini ada different apa sih definisinya. Dan mioblas ini baru bertumbuh menjadi miosit, menjadi otot skelet, leher, tubuh, dan juga anggota gerak. Kecuali ada beberapa otot skelet di kepala dan sekitar leher, itu awalnya dari arke brachial. Jadi, eh, apa ya, titik-titik tersebut, muskulus tersebut, udah muncul ketika embrio umur sekitar 4 minggu. Lokasinya di sekitar farinks kita, jadi di sekitar sini, leher sini. Nah, kenapa? Itu karena misalkan kalian Google arkeparkial, itu kayak asal usulnya dari ikan. Karena kita kan dulu ikan. Kita dulu-dulu banget kan berevolusi dari ya akuatik gitu kan. Sehingga asal usul beberapa muskus yang di sekitar leher sini itu masih terkait dengan pertumbuhan secara embrio seperti ikan begitu. Nah, untuk muskus-muskusnya ada apa? Yang primer, yang awal-awal banget itu ada muskus myohyoideus. Ini masih nggak usah tahu kok muskus yang mana, bentuknya kayak gimana. Tapi sekedar tahu aja itu di sekitar mulut. Di gastricus juga sekitar mulut. Terus ya semuanya di sekitar mulut. Jadi ini misalkan kalian lihat hyoideus, itu berarti sekitar leher mulut sini. Di sekitar sini. Terus otot skelet itu masih panjang jalannya. Jadi, setelah itu, secara miotomal, miotom pada tubuh akan berkembang memisah ke arah dorsal dan ventral. Jadi, kayak gini sih. Hmm, salah pen. Jadi, misalkan ke atas itu dorsal, kita sebut sebagai epimer. Dan yang di atas itu kita sebut sebagai otot epaksial, sebagai ekstensor punggung. Contohnya ada musculus intertransversi di sekitar sini, ya, di sekitar sini, longissimus di sekitar sini, musculus longissimus dorsi, ya di sekitar sini, terus planius sekitar sini juga. Intinya di sekitar atas tubuh, di sekitar mengarah ke dorsal tubuh, namanya epimer. Jadi lumayan jelas kan di atas. Jadi bisa membantu memanjangkan tubuh. Sedangkan yang di ventral namanya hipomer. Hipo kan artinya di bawah. Itu disebut otot hipaksial sebagai flexor punggung. Itu. Dan itu ada penyusun otot dada, otot dinding perut, dan juga otot ekstremitas. Jadi di kaki, perut, dada. Itu contohnya ada musculus stratus dan juga transversus abdominis. Sekitar sini. Nah, pembatasnya apa? Kayak ini kan bingung banget. Apaan sih? Itu. Pembatasnya itu adalah prosesus transversus. Jadi kalian kan belum dapat prosesus transversus itu apa. Jadi prosesus transversus itu yang bisanya ya, misalkan kan zoom kan bisa digedein, itu prosesus transversus itu yang ini. Intinya eh, tulang belakang yang berlintang ke samping. Itu namanya prosesus transversus begitu. Oke, jadi bedanya fungsi utamanya gitu sih, gitu doang. Sama arah berkembangnya ke atas atau ke bawah. Terus, oh, sama mereka itu awalnya secara embrio, mereka awalnya masih sama. Cuma nanti setelah lahir, kan mereka akan berkembang ke arah yang berbeda-beda. Gitu doang. Terus, ini ada struktur makroskopis otot. Jadi struktur makroskopik otot juga hampir sama kayak tulang, jadi bulat-bulat doang. Jadi di sini eh, satu sel otot membentuk serat otot.
Dan satu serat sel otot itu dibungkus oleh endomesium. Dan banyak sel otot itu dibungkus oleh vasikel. Jadi vasikel itu membungkus sangat banyak serat otot itu. Nah, dan banyak vasikel itu akan membentuk bentukan kayak begini kan. Jadi vasikel-vasikel tersebut itu akan di- dibungkus lagi oleh perimusium. Jadi perimusium itu sesuatu lapisan yang membungkus vasikel. Sedangkan vasikel itu terdiri dari sangat banyak serat otot yang dibungkus oleh endomesium itu. Dan setelah kita kumpulkan banyak vasikel, dia akan dibungkus lagi oleh epimesium. Gitu. Jadi bisa diingetin sih, epimesium, perimesium, endomesium. Jadi endomesium itu membungkus sel to sel, perimesium itu membungkus satu gerombol sel yang membentuk vasikel, dan epimesium itu membungkus sangat banyak vasikel. Gitu. Ini kalau baru belajar emang agak bingung penama-namanya, tapi ini nggak gitu susah. Nanti saran aku kan gambar aja, misalkan udah tahu bulatan yang mana itu namanya apa, itu udah aman. Oke, terus kita lanjut ke sini, yaitu bentuk sabut otot. Jadi ada paralel dan lain-lain. Yang pertama yang paralel jelas, jadi aku nggak jelasin lagi, itu kan ya sabutnya gitu. Terus kalau fusiform, itu artinya seperti ini. Jadi dia lurus, tapi menyatu di atas dan bawah. Terus paralel nggak menyatu. Terus ini ada uni, bi, sama multipenatus. Jadi hmm, unipenatus itu bisa dilihat arah seratnya cuma satu. Tapi bipenatus arah seratnya ada dua. Sedangkan multi itu lebih dari tiga atau banyak tuh. Nah, hmm, perbedaan otot kenapa ada beda-beda begitu itu tergantung dengan fungsinya. Nanti kita lihat di belakang. Tapi ini adalah bentuk-bentuk yang kalian harus ketahui. Begitu. Jadi ini mungkin berbeda banget, tapi perbedaan antara ini apa? Jadi fusiform itu sebenarnya eh, paralel, cuma dan lurus, cuma atas bawahnya menyatu. Jadi nggak jadi paralel lagi. Sedangkan unipenatus itu dia eh, apa ya? Dia emang miring begitu. Kayak harusnya kan begini, tapi dia emang miring ke samping. Oke. Terus untuk macam sayatannya ada dua macam. Pertama ada fisiologis, jadi tegak lurus terhadap masing-masing strip. Jadi yang ini, misalkan ini kan stripnya seperti ini. Jadi sayatan fisiologis itu tegak lurus. Jadi yang biru ini. Nah, sedangkan yang apa namanya? Hmm, yang di multipenatus itu sayatan fisiologisnya akan banyak karena terhadap masing-masing strip. Jadi yang ini fisiologis, ini fisiologis, ini fisiologis, ini fisiologis. Gitu. Dan untuk sayatan anatomisnya itu dia eh, tegak lurus terhadap sumbu otot penampung terbesar. Jadi satu doang. Kayak ini kan yang paling besar sini kan. Jadi ya udah satu doang itu. Nah, biasanya misalkan eh, sayat fisio- sayatan fisiologis lebih luas, kecuali kayak gini ya, ini kan sama luasnya. Biasanya misalkan apa namanya sayatan fisiologis lebih luas, kekuatan ototnya lebih besar. Menurut aku karena berarti apa namanya bisa diingat
Karena dia kan sehatannya besar. Jadi berkas-berkasnya banyak itu, jadi lebih tebal sehingga lebih kuat. Begitu ingatnya. Oke, terus kita lanjut ke kemampuan ekskursi. Jadi kemampuan ekskursi itu kemampuan otot untuk menjadi lebih pendek saat kontraksi. Nah, otot yang panjang lebih memiliki kemampuan ekskursi lebih besar ataupun sebaliknya. Sedangkan otot yang banyak siripnya kemampuan ekskursi lebih kecil. Nah, kenapa? Karena contoh ini ada dua muskulus. Kan yang ini yang lebih panjang. Jadi eh, dia ada kemampuan untuk menjadi lebih pendek, tingkatnya lebih besar gitu loh. Kayak dia dari 10 cm menjadi 2 cm. Sedangkan satu lagi dari 5 cm ke 2 cm itu. Jadi dia bisa memiliki kemampuan ekskursi lebih besar. Nah, sedangkan otot yang banyak siripnya kemampuan ekskursi lebih kecil. Karena siripnya banyak sehingga dia kayak ada yang menghalang dia untuk mengecil begitu. Jadi di sini ada dua tipe eh, otot. Jadi pertama ada otot gerak dan kedua ada otot penahan. Jadi otot gerak itu otot yang gerak, yang jelas ya. Terus otot penahan itu seperti otot yang ada di rongga dada. Kan kita nggak gitu gerakin kan. Dia lebih ke penahan berat badan kita begitu. Nah, sehingga untuk otot gerak itu kemungkinan ekskursinya kayak kontraksi gitu lebih besar. Dan karena dia mau gampang ekskursi, sehingga jaringan pengikat itu dikit biar fleksibel aja. Strip juga dikit, venternya panjang biar lebih kuat. Lintasan terhadap jumlah persendian tubuh itu banyak karena kan dia harus gerak, membawa tulang gitu. Tapi kekuatan kontraksi itu lebih lemah karena dia itu apa ya, kayak gerak-gerak itu. Kayak kita nggak bisa tetap kontraksikan tangan kita selama apa, itu kan agak susah. Dan sifat kontraksi itu tetanis. Jadi tetanis itu kayak gimana ya jelasnya? Jadi tetanis itu lebih kayak sesuai kehendakan. Jadi lebih ke tiba-tiba mau kayak gimana tuh. Beda dengan otot penahan itu tonis. Jadi tonis itu sistemnya eh, kayak kontraksi lebih pelan tapi lebih tahan lama. Misalkan kalian pernah dengar kayak gitu. Terus ketahanan otot sama otot gerak itu lebih gampang lelah. Itu kenapa kita lari-lari gampang capek. Sedangkan kita tidur aja, jantung kita tetap tahan gitu. Terus warna otot itu dia otot gerak lebih pucat, sedangkan otot penahan itu gelap dan warna merah tua. Karena otot penahan kan harus tahan lama sehingga pembuluh darahnya juga lebih banyak begitu. Oke, terus kita lanjut. Nah, perkembangan otot itu tergantung hewan masing-masing. Contoh, kemama biak seperti ruminansia kambing. Muskulus masseter atau muskulus di samping mulut itu berkembang dengan baik karena kalau kita lihat kambing setiap hari dia ngunyah aja. Sedangkan karnivor itu muskulus temporalis di sini di dahi itu berkembang dengan baik karena dia perlu menahan makanan dia dengan mulut dia gitu. Jadi misalkan kita lihat anjing kan, misalkan udah gigit itu kuat banget. Itu karena muskulusnya emang lebih berkembang daripada kita. Terus juga ada manusia. Jadi kalau untuk manusia itu otot tangan tidak bertumbuh lebih sangat baik banget. Karena tangan kita itu lebih cenderung untuk gerak-gerak doang, kayak tidak menopang berat badan kita yang sangat berat ini. Sedangkan kuda, itu mereka berdiri dalam waktu lama, sehingga muskulus triceps brachii mereka itu bertumbuh lebih baik. Bayangin mereka training 24 jam, 7 hari seminggu, begitu.
Jadi perkembangan otot walaupun kita memiliki otot yang sama, tapi karena fungsinya beda itu juga bakal ada hasil yang berbeda. Nah, selain itu juga ada tempat pertautan otot. Ada banyak tipenya. Pertama ada untuk anatomi topografi nanti saat mempelajari otot. Jadi ini ada cara hafalinnya, cuma kayak buat aku nggak bisa bahasa Jawa dulu, jadi aku kayak merasa cara ingetinnya nggak gitu hafal, tapi misalkan kalian bisa bahasa Jawa, jadi origo itu kayak begini, misalkan ini tangan, gitu. Ada tangannya aneh. Ya intinya ini tangan, terus ini badan. Gitu ya. Eh, Oke, jadi kan sini kan bahu kita. Jadi yang tempat berlekat dengan bahu itu namanya origo. Ini tempat pertautan yang mendekati bidang median, bagian proksimal. Nah, proksimal kepake lagi. Jadi ini adalah titik tetap. Bayangin kalau aku gerakin tangan, kan titik ini tetap gitu. Jadi ini adalah origo. Jadi nggak bisa goyang. Terus insersio itu iso geser loh karena yang di bawah sini itu bisa bergerak. Jadi untuk mobil itu bedanya. Bedanya gitu doang. Jadi ori insersio sama origo. Ini berguna karena nanti kalian akan mempelajari otot mana melekat ke tulang mana atau bentukan mana. Itu nanti bakal kepake origo sama insersionya. Nah, terus kita juga analog sama homolog. Jadi analog itu artinya eh, pekerjaannya sama, tapi pangkalnya kelainan. Contohnya, hmm, kupu-kupu bisa terbang, tapi burung kan juga bisa terbang. Tapi sayap burung dan sayap kupu-kupu itu beda. Itu konsepnya. Kerjanya sama, tapi asalnya beda. Nah, tapi kita juga ada homolog, pangkalnya sama, pekerjaannya berlainan. Contoh, tangan kita. Kan tangan kita kerjanya main HP gitu kan, ketik-ketik. Sedangkan di kayak lumba-lumba gitu, di sirip mereka juga ditemukan bahwa mereka tetap memiliki jari-jari seperti kita. Tapi fungsinya itu udah jadi berenang. Itu bedanya. Jadi analog sama homolog. Begitu bedanya. Nah, terus juga ada ini dari sifat kerja, ada sinergis sama antagonis. Jadi otot bekerja bareng atau berlawanan. Contohnya, ini ada tricep sama bicep. Jadi salah satu tricep atau bicep itu dapat meluruskan tangan. Contohnya yang atas, misalkan yang atas itu jadi pendek, kan itu tangan masuk. Sedangkan misalkan otot di bawah memendek, tangan itu memanjang. Jadi itu contoh antagonis. Tapi juga bisa sinergis, otot bekerja sama rupa. Contohnya kita mau eh, nengok ke situ, atau kita mau lihat ke atas. Itu kan di sini ada banyak otot kan. Itu mereka kerja bareng, begitu. Itu artinya. Oke, ini banyak banget, tapi ini lumayan penting karena ini akan membantu kalian identifikasi itu otot apa dan fungsinya apa. Pertama ada flexor dan extensor. Ini ini jelas ya, flex sama extend. Terus juga ada aduktor dan abduktor. Jadi aduktor itu menarik ke tengah. Jadi misalkan tanganku seperti ini, aduktor itu ke tengah. Jadi tangannya ke bawah. Sedangkan abduktor itu tangannya menjauh. Aku ingetinnya kan D kan cuma ada satu bentukan gini kan. Sedangkan B kan kayak gini. Jadi B itu kayak dua jarak gitu loh. Jadi menjauh kayak gitu. Terus juga ada rotator, jadi memutar. Jadi memutar aja. Sedangkan pronator dan supinator itu ada kemananya. Jadi pronator itu pasti ke depan, supinator itu pasti ke belakang. Terus untuk levator itu pengangkat, depresor itu ke bawah. Nah, kalau tensor itu menegang, misalkan
Kayak tensi tinggi itu karena menegang, terus dilatator itu melebar. Contohnya kornea kita melebar karena ke ruangan gelap, itu namanya dilatator. Bentar, tensor bukan temannya dilatator. Dilatator itu temannya konstriktor. Contoh kita lagi lari, kan kita perlu banyak nutrisi. Jadi pembuluh darah akan dilate untuk memperlebarkan salurannya dan memperbanyak aliran darah untuk masuk. Terus juga otot penyempit, kebalikannya. Terus juga ada otot sphincter. Sphincter itu contohnya di anus ketika mau membuang air besar, itu kan anusnya akan ada kayak cincin otot gitu, biar hewannya bisa menutup kembali salurannya gitu. Jadi kayak melingkar, mengecil gitu. Ini lumayan simple sih karena eh, artinya lumayan sama vocabnya. Oke. Terus kita ada tonus otot. Jadi tonus otot itu otot biasanya memerlukan persiapan agar mencapai efisiensi gerak dan terhindar dari perenggangan yang merugikan. Jadi, otot melakukan tonus otot yang merupakan tegangan otot akibat kontraksi ringan yang terjadi terus dan menerus tanpa menimbulkan kelelahan. Jadi kayak tetap contoh kayak kita apa ya? Kita buka mobil itu kan udah on, jadi tetap gerak-gerak kecil gitu. Jadi kontraksi ringan yang lebih ringan dan itu stabil. Tapi efek sampingnya itu kan otot kontraksi kan ya. Jadi otot akan menjadi lebih pendek dari aslinya. Nah, fungsinya apa? Itu kayak misalkan hewan di luar kan mereka harus tetap awas kan, tetap apa ya, tetap perhatian ke lingkungan mereka. Jadi dengan ada sudah peregangan dulu, itu akan membantu mereka lebih siap untuk langsung langsung apa ya, langsung lari cepat, langsung bertindak dengan besar gitu. Contoh seperti sebelum kita olahraga, kita harus kayak meregangkan gitu-gitu. Itu namanya tonus otot. Jadi kayak persiapan otot. Nah, nah prinsip kerja otot itu apa? Jadi, otot itu menciptakan gerakan yang efisien dan efektif dengan prinsip menanggung beban sebesar mungkin, tapi menggunakan energi atau tenaga sedikit mungkin. Saya tahu ini lumayan penting, formulanya bisa diingat. Jadi beban panjang kali batang beban sama dengan tenaga kali panjang batang tenaga. Ini menurut aku dulu pas IPA juga sempat diajarin di fisika kayaknya ini. Jadi intinya tubuh kita itu malas, kita nggak mau ada menghabiskan banyak-banyak energi itu untuk melakukan aktivitas yang sama. Jadi kita pasti mencoba untuk mengirit energi sebisa mungkin. Gitu. Terus juga ada regenerasi otot. Jadi, otot itu cuma akan timbul masa fetus. Jadi, misalkan kita sekarang terluka, itu tidak akan dibentuk otot-otot baru, tidak akan ada pertumbuhan lagi. Misalkan jaringan otot rusak, ya udah diganti dengan jaringan pengikat, termasuk kayak tendon, ligamen, gitu-gitu. Dan misalkan otot aktif itu banyak pembuluh darah, karena kita harus gerak-gerak. Tapi misalkan otot atrofi atau sudah tua, mengecil, itu akan kemampuannya mengurang, karena kan udah mengecil. Dan warnanya pucat, karena tidak banyak pembuluh darah lagi. Terus kita lanjut ke kelengkapan otot, seperti aksesorisnya ada apa aja. Jadi untuk aksesorisnya itu akan ada banyak, termasuk tendo, aponeurosa, dan ligamentum. Sebenarnya ligamentum enggak sih, karena kan otot, kan tulang dan tulang. Tapi tendo yang ini, jadi putih-putih, ini semuanya foto kambing. Ini yang foto itu foto kambing. Jadi yang tendo itu yang putih ini, dia itu mengikat otot ke tulang. Dan aponeurosa itu yang ini. Jadi aponeurosa itu kayak kayak lapisan di luar otot yang membantu eh, melekat lebih baik ke tulangnya. Terus juga ada fascia. Jadi fascia, kan tadi kalian sudah lihat otot itu seperti satu-satu benang kecil yang disusun menjadi satu.
Kayak kalau kalian makan rendang itu kan juga bisa dipisah jadi fiber-fiber gitu kan. Itu kenapa kita perlu fascia biar bisa nggak ada gambar fascia membungkus memastikan bahwa otot-otot itu tidak terpisah kan nggak bisa terpisah kalau kita akan terluka banget misalkan terpisah itu fungsinya. Terus juga ada bursa sinovialis jadi yang ini nih. Jadi dia itu kantong cairan sendi yang berfungsi untuk melindungi bungkul tulang, kayak bantalan gitu. Terus juga ada ini, vagina synovialis tendinis. Jadi dia sebenarnya mirip sama bursa synovialis, tapi dia itu selubung sinovial yang berfungsi sebagai pelindung tendo saat melintasi sendi atau bungkul tulang. Dan terakhir, tadi kan fascia untuk membungkus otot. Nah, retinaculum itu yang ini. Hmm, Jadi ini kan ada berkas-berkas ke bawah gitu kan. Retinaculum itu kayak plester yang membantu menempelkan, melekatkan eh, otot atau tendo biar tidak tercerai-berai. Jadi fascia itu lembaran tipis kayak kantong, sedangkan retinaculum itu kayak pita bentukannya. Dan retinaculum karena dia kan pita, jadi dia lebih tebal dikit gitu. Terus kita lanjut ke persyarafan. Jadi persyarafan itu ada dua pendapat atau kayak dua teori gitu. Pertama dari Kajal, yaitu serabut syaraf tumbuh menuju otot tertentu karena ada tenaga penarik yang datang dari otot itu. Dan untuk Heringa, itu artinya sel-sel mesenkaim yang berada di susunan syaraf pusat dan otot itu mengalami diferensiasi. Jadi awalnya dia mau jadi otot, tapi dia diferensiasi menjadi serabut syaraf biar menghubungi otot tersebut. Nah, kedua ini dua teori yang terbalik kan ya. Nah, tapi eh, alasan si Heringa ini sedikit lebih lemah karena belum ada buktinya. Sedangkan opini dari Kajal itu lebih benar karena ada contohnya. Jadi, contohnya ada nervus vagus. Nervus vagus itu dari otak. Sedangkan nervus vagus itu akan turun ke saluran pencernaan. Jadi, bisa dibayangkan itu otot yang menarik syaraf untuk mendekatinya. Begitu. Tapi belum ada jawaban yang 100% benar sih. Gitu. Nah, jadi secara ontogenik, secara misalkan kita mau ototnya bertumbuh, itu otot pasti diikuti pertumbuhan syaraf. Karena kan syaraf itu satu hal yang harus ada biar mendapatkan impuls dan dapat membuat otot tersebut fungsi secara fungsional. Jadi tidak mungkin ada otot yang berkembang dulu tanpa ada syaraf. Gitu. Nah, dan untuk lebih lanjut tentang pensyarafan, jadi ini tadi kita udah sempat bahas, jadi sadar, yaitu tetap kompak. Nah, untuk otot yang sadar itu syaraf motoris. Jadi motoris itu impuls yang bisa gerak-gerak. Apa ya, impuls yang meneruskan meneruskan informasi bahwa otot kita mau digerakkan ke otot skelet biasanya, ke otot rangka badan. Sedangkan untuk otot yang di luar sadar atau involuntary itu syaraf otonom yang mengendalikannya. Jadi dia kerjanya otonomi, bisa mengatur diri sendiri. Oke, terus juga ada akhiran syaraf pada otot. Jadi pada awal mulanya dicapai oleh akhiran syaraf sensibel, kemudian disusun oleh akhiran syaraf motoris. Nah, artinya apa? Bentar, aku minum dulu. Oke, jadi kita lihat dari yang ini dulu, akhiran syaraf sensibel. Jadi dia kan awalnya dicapai oleh syaraf sensibel. Jadi awal banget, syaraf sensibel itu syaraf yang meruskan rangsangan dari perifer, dari sistem tepi, contoh dari tangan, ke sistem sentral.
apa namanya, sistem pusat. Jadi kayak ke tulang belakang gitu. Misalkan aku memegang sesuatu yang menjijikkan, ini kan alurnya dari tangan ke tulang belakang aku ke otakku begitu. Jadi eh, syaraf itu mulainya biasanya dari sensibel dulu. Nah, setelah masuk ke otak, kita akan pikir, aduh, menjijikan banget, ayo gerakin tangan kita gitu kan. Jadi dari otak kembali lagi impulsnya membawa pesan ke tangan kita bahwa kita harus menggerakkan tangan kita. Itu kenapa biasanya syaraf sensibel itu eh, mulai dulu daripada motoris gitu. Nah, jadi misalkan eh, sensibel itu biasanya di daerah tendon karena di daerah tulang dan otot begitu. Biasanya di situ contohnya gerakan refleks kaki pada pukulan terhadap tendon di lutut. Sedangkan untuk syaraf motoris, karena kan kita mau bergerak kan ya, jadi dia itu akan langsung ada di sabut-sabut otot di wilayah plantar. Jadi misalkan ini bentukan otot, dia akan ada di tengahnya yang paling gendut gitu. Oh ya, tadi aku agak sedikit nggak gitu jelaskan plantar. Jadi ini deh, ini. Jadi venter itu garis kayak perutnya otot gitu. Jadi kan ini perut kan biasanya paling besar kan ya, gitu. Jadi untuk venternya itu di daerah sini gitu. Jadi untuk akhiran syaraf motorik itu akan ada di sekitar sini. Belum gitu. Nah, misalkan motoriknya rusak itu gimana? Ya, karena itu otot kita tidak bisa regenerasi, sehingga ototnya akan diisi atau berubah menjadi jaringan ikat kembali. Begitu. Oke, terus untuk nama-nama otot, ini bagaimana penamaannya? Penamaannya jelas, itu dari yang pertama ya. Jadi dari bentuk dan letak itu bisa kita sebut sebagai musculus serratus ventralis thoracis. Jadi bentuk itu 100. Jadi musculus serratus ventralis thoracis itu yang ini. Jadi kenapa dia namanya 100? Karena 100 artinya kayak berlembar-lembar kayak kayak gergaji gitu. Sedangkan ventralis dia kan di daerah ventral kayak deket perut gitu. Dan dia di toraks. Jadi 100 ventralis thoracis. Dan juga ada origo dan insersio yang ini. Sternomandibularis. Jadi origonya asalnya itu dari sternum atau tulang di bawah, di depan jantung kalau kita. Kalau di hewan kan di sini. Ke mandibularis. Mandibula itu tulang rahang. Jadi ototnya itu yang di sini. Gitu. Berasal dari osternum ke mandibula. Nah, juga bisa sifat gerakan otot, yaitu kelompok muskulus flexor dan juga extensor. Atau juga bisa struktur otot, biventer. Bi itu artinya dua, dan venter itu artinya perut. Jadi nanti kalian bakal lihat ototnya memiliki dua perut. Kayak gimana? Kayak gini, kayak gitu. Atau juga bisa hubungan dengan organ atau otot. Contohnya ini, musculus intercostalis internus. Sorry, salah. Contohnya di sini kan ada tulang rusuk kan ya. Jadi muskulus yang ada di antara tulang rusuk, karena tulang rusuk namanya costae, dan ada dia di antara costae, dan dia di sisi dalamnya. Jadi muskulus yang di antara costae, tapi di sisi dalam, begitu. Dan terakhir banget, vaskularisasi dan inervasi. Itu ada muskulus intercostalis externus dan juga internus. Jadi nanti eh, misalkan kalian lihat di sini, nanti arteri, pembuluh darah ataupun syarafnya, nervusnya itu akan namanya arteri vena intercostalis externus et internus kayak gitu. Jadi intinya
penamaannya itu ada secara logisnya gitu. Bukan kita suka namanya A, ya udah nama A gitu. Biar kita gampang hafal juga sih sistemnya. Oke, jadi, ini apa nih? Oke, jadi mungkin sekian dari presentasi ini. Ada yang ada pertanyaan? Oke, kalian kan juga lagi ospek ya, jadi mungkin aku kan nggak ada. Terus aku tanya tanya teman-teman asdos, jadi mungkin dari kita nggak ada untuk latihan soalnya, tapi boleh banget misalkan kalian mau tanya ke cutting lain itu boleh. Kan kalian lagi ospek, jadi lumayan juga buat bonding ke kakak-kakak PK. Intinya menurut aku semangat aja karena anatomi itu penting banget sampai ini ada foto 100 ventralis thoracis. Sampai ke depannya anatomi itu pasti kepake. Bayangin kalau kita jadi dokter hewan itu nggak tahu bentuk otot, bentuk nama tulang itu kan malu banget. Jadi anatomi itu emang apa ya, wajib banget untuk benar-benar didalami. Tuh, gitu. Oke, kalau belum ada pertanyaan atau masih bingung tapi malu atau belum bingung tapi pengen nanya itu nanti boleh ke aku. Kalau aku bales, kalau aku baca aku pasti bales, nggak apa-apa kalau emang udah malam atau gimana karena kita emang beda 6 jam jadi pasti akan aneh waktunya gitu. Kalau ada pertanyaan langsung tanya aja, boleh tentang anatomi juga boleh tentang yang lain gitu. Oke, nggak ada pertanyaan kan ya? Aku hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, bentar. Oke, kalau gitu sekian untuk tutor pada minggu ini. Aku juga nggak mau makan waktu kalian terlalu banyak. Kalau gitu sekian. Oke, makasih teman-teman. Bisa leave Zoom ya. Dadah. Semangat Makasih, kuis. Kak. Terima kasih.